Halo sobat penelusuran amatir, halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman mistis aku pas dulu kerja di pabrik ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video kita sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video kita sampai habis. Oke teman-teman sobat pecinta horor, simak terus cerita aku ya. Jadi teman-teman, dulu tuh aku pernah bekerja di pabrik rokok gitu ya, jadi harian. Jadi pabriknya ini tuh emang ya kayaknya tuh sebagian pabrik itu kalau masuk ke dalam ke gudang itu pasti suasananya tuh kayak horor gitu ya. Soalnya tuh aku ngerasain aura yang berbeda saat aku masuk ke dalam gudang pabrik ini gitu. Jadi gudang pabrik ini tuh yang aku maksud gudang itu gudang kayak tembakau yang habis, yang belum diolah gitu, yang belum diolah sama mesin gitu. Jadi kita kan sebagai harian kayak tembakau rajang gitu ya. Jadi kita tuh kayak milihin tembakau yang belum di blend, yang belum di blending, belum diolah. Jadi kita pilihin kayak misalnya ada sampah gagang, ada sampah tikar, ada plastik, pokoknya sampah yang ada di dalam tembakau tersebut harus kita bersihkan. Jadi ini tuh tugas seorang harian di situ ya teman-teman. Jadi harian di sini tuh ada dua, yaitu harian jumputan kayak ngebersihin tembakau tadi, sama harian biasa yang ada di pabrik tersebut. Jadi ceritanya tuh pertama kali aku interview di situ tuh, pertama kali aku masuk ke dalam, ke atas ke ruangannya manajernya itu, aku kayak gini, ya ampun, ngap banget, bisa nggak ya ini, soalnya tuh di dalam ruangan tuh kayak ngap banget, kayak tembakau semua baunya gitu, bisa nggak ya ini, aku tuh bilang gitu. Terus akhirnya aku diterima. Terus besokannya itu aku kerja gitu. Jadi kerjanya tuh masuk jam 8, pulangnya jam 4, kadang setengah 5 gitu. Jadi pertama hari aku kerja itu tuh kerjanya tuh kan rame-rame tuh cewek-cewek ngebersihin tembakau. Terus aku tuh bilang ke temenku, "Mbak, ini mau ke kamar mandi boleh nggak ya?" "Iya boleh, kamar mandinya di sebelah situ, deket kok," gitu. Terus pas aku ke kamar mandi, kan aku orang baru ya di situ, jadi kan aku nggak tahu. Pas ke kamar mandi tuh aku simpangan kayak papasan gitu sama orang gitu. Terus orangnya bilang, orang baru ya gitu. Terus aku bilang, iya pak, aku bilang gitu. Terus habis ke kamar mandi, aku tuh ini masuk keluar kamar mandi lah, si orang yang tadi papasan sama aku tuh masuk lagi gitu. Terus aku gini, "Pak, ke kamar mandi lagi," aku gitu. Terus orangnya bilang, "Hah, kapan?" "Ini tadi kan itu kayak papasan sama bapak." "Enggak, saya mah baru kali ini ke kamar mandi." "Hah?" Terus yang aku lihat tadi itu siapa? Soalnya aku tuh kan baru kan pas tadi mau ke kamar mandi kan ngelihat orang itu tadi gitu. Terus aku mikir dong, itu tadi tuh beneran orang itu, apa mungkin aku salah lihat ya, soalnya kan orang baru, terus banyak orang, mungkin aku salah lihat, aku gitu. Terus pas di gudang bawah itu pasti kan kalau misalnya orang-orang mau apa kayak ngapain ya dulu tuh, opnam kayak gitu tuh pasti kayak ngitungin tembakau, terus data, nggak tahu opnam itu gimana gitu ya. Pasti itu ada di bawah sana, di gudangnya kan
kayak luas kan, jadi tuh kayak horor gitu kalau udah masuk ke dalam gudangnya gitu. Terus aku tuh kayak ngeliat pocong itu ada di salah satu gudang tembakau yang di situ tuh ada orang-orang yang lagi opname, kayak ada ketua aku, jadi itu ada rajangan kan, di aku kan rajangan itu tuh ada ketuanya. Jadi orangnya itu tadi sama temen sesama hariannya, orang paste kayak orang tetap itu lagi opname. Terus yang nyatet laporannya tuh kayak mbak admin gitu. Terus di belakang mereka tuh aku ngeliat pocong di situ. Aku kayak, hah, ya ampun. Terus aku kedip lagi, kayak beneran nggak sih? Terus aku tolak-tolak gini, terus aku ngeliat ke tempat itu tadi tuh pocongnya udah nggak ada. Waduh, kan kita auto panik ya, langsung waduh gimana ini, kan itu kan rajangan itu tadi tuh apa di luar gitu kan ngerajangnya. Terus udah kerja udah lumayan lama, hujan tuh udah lumayan lama sih di situ, udah berapa bulan gitu kan. Terus musim hujan kan kita bersihin tembakonya kan di luar kan, jadi masuk. Jadi aku tuh kebagian di gudang yang paling dalam yang agak ke bawah situ, jadi aku tuh di situ gitu. Nah di situ tuh sepi, nggak ada orang. Terus dan di depan aku kayak kerja itu, di dalam gudang itu tuh ada suatu pintu yang menghubungkan pintu tembakau rajang sama pintu kayak cengkeh gitu, kayak gudangnya kayak cengkeh gitu, pokoknya tuh kayak cengkeh gitu. Aku nggak tahu apa ya, pokoknya orang-orang bilang itu gudangnya karyawan yang bagian cengkeh gitu. Terus di situ tuh kayak ada yang kayak ada yang ketok-ketok pintu, padahal pintunya itu tuh pintu gerbang yang besi yang tinggi yang tebel yang warna biru itu loh. Kan pasti diketuk-ketuk kan ya, kayak kayak gimana gitu ya kalau ketuk-ketuk pintu. Udah jelas-jelas pintunya itu tadi tuh digembok, pasti tuh digembok luar. Terus tiba-tiba pas aku lagi ngebersihin tuh aku di situ sendiri. Kan ada 3 meja, yang satu meja tuh aku paling di bawah sendiri, yang 2 meja tuh ada di atas sendiri. Di atas sana tuh lumayan rame, aku tuh sendirian. Kan di atas kan orang kan yang kerja ini tuh orang 5. Jadi pas yang 2 bangku itu 2 orang. Nah pas aku ini 1 orang, biasanya tuh ada tuh teman aku cowok, namanya tuh Pak At. Tapi Pak Atnya tuh pas lagi bantu di gudang, jadi nggak ngebersihin tembakau. Jadi aku sendirian di situ. Tiba-tiba tuh di belakang aku tuh aku kayak tiba-tiba tuh merinding semuanya. Terus aku kayak ngerasa kayak ngelihat sekelebatan kayak anak kecil gitu ya, sekelebatan kayak anak kecil. Tiba-tiba tuh kayak aku ngerasa kayak ada di depanku, kayak langsung bus, kayak angin berlalu, tapi kayak bayangan anak kecil tapi kayak samar gitu ya. Tiba-tiba tuh kadang ada di belakang aku, kayak nempel gitu, punggung sama punggung nempel. Jadi aku tuh kaget gitu, aku tuh kayak kaget. Terus akhirnya apaan tuh aku gitu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus pas aku konfirmasi ke orang situ, orang yang udah lama kayak paste gitu, orang karyawan tetap situ kan udah lama tuh di situ, dia memang bilang kalau di sini tuh biasanya ada anak kecil. Orangnya tuh kayak bisa ngeliat gitu, kayak orang bisa lah. Orangnya tuh bilang kalau di situ memang ada anak kecil, jadi kamu ditungguin kamu kerja kayak gitu. Oke teman-teman, sekian cerita aku kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Bye bye, tunggu kita di next video ya.